Sore ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq karya Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala bersama Majelis Ta'lim Hasanah. Dan insyaallah kita akan mengangkat tema yang diberi judul oleh penulis Adabul Muallim, adab seorang guru, adab seorang pengajar ilmu agama. Seperti yang kita tahu bahwa ilmu akan semakin berkah apabila dicari dengan penuh sopan santun. Karena sesuatu itu akan berharga nilainya ketika didapatkan dengan cara yang terhormat. Emas akan menjadi sesuatu yang hina ketika dia bercampur dengan kotoran. Tapi emas ketika terpasang di tempat yang mulia, menjadi perhiasan yang melekat di badan seorang wanita misalnya, maka dia akan menjadi sesuatu yang indah. Karena itulah, sebuah ilmu mungkin bisa didapatkan oleh seseorang dengan cara yang tidak sopan. Ada orang yang dia menghafalkan Quran sambil merokok. Dan beberapa teman yang pernah mondok di pondok pesantren tahfidz yang membolehkan rokok. Banyak santri yang mereka menghafalkan Quran sambil ngerokok. Ada yang murojaah. Saya pernah dapat cerita salah satu teman saya. Dia melihat ada salah satu temannya yang dia murojaah Al-Quran, nggak pakai baju, ya, jadi telanjang dada, sambil megang rokok, di depannya mushaf. Kemudian dia baca surat Al-Baqarah atau surat-surat yang lain sambil ngerokok, sehingga yang keluar asap rokok. Tapi juga dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebagai orang yang tahu sopan santun akan menilai sikap seperti ini sangat tidak sopan. Tapi Pak, kok itu bisa menghafal? Kalau hanya sebatas menghafal, orang kafir pun bisa menghafal. Kita sudah punya pengalaman sejarah. Beberapa orientalis yang mereka menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis Nabi SAW, ada yang menghafalkan Sahih Bukhari, menghafalkan Sahih Muslim, dan beberapa ilmu-ilmu dalam Islam. Cuman menghafal, tapi tidak masuk dalam hatinya. Sebagaimana Khawarij yang dikatakan oleh Nabi SAW, yaqra'una Al-Quran, la yujawizu hanajirahum. Mereka rajin membaca Quran tapi tidak sampai menembus hanajir, tidak menembus tenggorokannya. Artinya hanya di lisan. Dan orang seperti ini mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Ada manusia yang dia ilmunya hanya sebatas di lisan, tapi tidak ada di hati. Baik mereka yang sikapnya terlalu ekstrim terhadap kaum muslimin, sehingga mereka mengkafirkan kaum muslimin selain kelompoknya, seperti Khawarij. Atau orang yang terlalu tidak beradab dan tidak sopan santun terhadap syariat. Seperti kebanyakan orang-orang yang mereka baca Quran sambil ngerokok, baca Quran tapi tidak sopan, kadang tidak memakai pakaian. Ya, memang menutup aurat dari mulai pusar sampai lutut tertutup. Tapi dia nggak pakai kaos, nggak pakai baju. Tentu saja bukan seperti itu. Walaupun orang bisa mendapatkan wawasan pengetahuan tentang agama. Dia bisa menghafalkan, tapi dia tidak bisa mendapatkan keberkahan. Nah, adab dalam belajar ini harus sinkron antara guru dan murid. Walaupun, ya, terutama dalam hal ini adalah bagaimana seorang murid mengupayakan untuk lebih beradab. Karena murid beradab pada dua kondisi. Adab karena belajar ilmu agama, dan adab karena dia menghadap gurunya. Sedangkan seorang guru, dia menjaga adab karena satu posisi. Adab karena dia mau menyampaikan sesuatu yang mulia. Ada orang yang mengetuk pintu Imam Malik. Kemudian dibuka oleh pembantunya. Lalu disampaikan, ada tamu ingin ketemu Imam Malik. Maka Imam Malik minta kepada pembantunya, tanyakan kepentingannya apa? Apakah urusan dunia ataukah urusan agama? Kemudian pembantunya tanya, kalau tamunya ini kepentingannya urusan agama, misalnya mau minta fatwa, atau mau minta hadis, atau yang lainnya, maka Imam Malik mandi terlebih dahulu. Beliau mandi, beliau membersihkan dirinya, kemudian memakai baju yang bagus, baru setelah itu mendatangi tamunya, kemudian memberikan hadis, menyampaikan jawaban tentang masalah agama. Sampai seperti itu yang dilakukan oleh Imam Malik. Maka ilmu beliau barokah. Walaupun mungkin yang mendengar ketika itu satu orang, tapi setelah itu tersebar ke banyak orang.
hadis-hadisnya Aisyah itu hanya didengar oleh Aisyah ketika beliau berada di rumah. Beliau mendengar hadis Nabi SAW dalam satu ruangan kecil, tidak ada satupun orang yang mendengar selain Aisyah. Setelah itu Aisyah menyampaikan kepada muridnya sampai kemudian tersebar hingga sampai di zaman kita dan jutaan orang mengetahui hadis itu. Misalnya hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd, atau hadis Aisyah yang lainnya. Demikianlah pengaruh dari keberkahan ilmu. Baik, kali ini kita akan membaca beberapa adab yang perlu dipahami atau perlu dilakukan oleh seorang muallim, seorang pengajar agama, agar ilmu yang dia sampaikan makin barokah. Kita langsung menuju pada kitab Al-Bahrur Ra'iq. Penulis hafizahullah ta'ala menyebutkan adabul muallim, adab bagi pengajar. Kata beliau hafizahullah, yang bagi lil muallim ay yaqsida bi ta'limihi wajhallah. Seorang guru harus memiliki niat ketika mengajar dalam rangka mendapatkan wajah Allah. Niat mendapatkan wajah Allah artinya niat ikhlas untuk mendapatkan balasan melihat wajah Allah. Dan kalimat seperti ini ada banyak dalam Al-Quran. Kalau kita lihat ya, atau ada disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran berkaitan dengan bagaimana orang yang mengharapkan wajah Allah. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 272. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa batigha'a wajhillah. Ibtigha'a wajhillah. Baik. Dan tidak ada satupun yang mereka infakkan dalam rangka mencari wajah Allah. Al-Baqarah ayat 272. Sekarang kita cari ayat yang lain. Di surat Ar-Rum ayat ke-38. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah. Berikanlah kepada kerabat dekat hak mereka, orang miskin dan ibnu sabil. Itu lebih baik bagi orang yang mengharapkan wajah Allah. Kemudian juga firman Allah yang disebutkan oleh Allah di surat Ar-Rum ayat 39. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah. Zakat yang kalian berikan untuk mengharapkan wajah Allah. Termasuk juga disebutkan di ayat yang lain surat Al-Insan ayat 9. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makan kepada kalian untuk mengharapkan wajah Allah. Nah, kalau sudah paham seperti ini, jika masih ada orang yang keberatan untuk menerima kata wajah Allah, lalu kira-kira demikian banyak kata wajah Allah dalam Al-Quran itu mau diartikan apa? Oh, itu ditakwil. Wajah Allah artinya adalah ridho Allah. Ridho Allah ada sendiri. Mardhatillah. Allah bisa mengungkapkan kata ridho dengan ridho. Sehingga ada kata ridho, ada kata wajah. Lalu apa makna mengharapkan wajah Allah? Kalimatnya ibtigha'a wajhillah. Ibtigha'a wajhillah. Kalimat yang lain yuriduna wajhallah. Kalimat yang lain liwajhillah, untuk mengharapkan wajah Allah, demi wajah Allah, dan seterusnya. Apa makna mengharapkan wajah Allah? Mengharapkan wajah Allah artinya adalah mengharapkan bisa melihat wajah Allah. Di mana? Di surga. Allah punya wajah dan hamba bisa melihat wajah Allah ketika di surga. Dan ini diyakini oleh ahlu sunnah. Termasuk juga Asy'ariyah. Yang beda dalam hal ini adalah Mu'tazilah. Mereka tidak mau mengakui manusia bisa melihat wajah Allah di surga. Maka ketika membahas tentang melihat wajah Allah di surga, Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, "Man kadzaba bi karamatin lam yanalha." Siapa yang mendustakan
kenikmatan yang Allah janjikan kelak di surga, lam yanalha, maka dia tidak akan mendapatkannya. Kamu nggak percaya kalau bisa melihat wajah Allah? Nggak percaya. Ya bisa jadi kau nggak bisa melihat wajah Allah. Padahal itu adalah puncak kenikmatan penduduk surga. Bisa melihat Sang Pencipta yang selama ini kita sembah, yang selama ini kita puji dalam kalimat-kalimat thayyibah, yang selama ini kita sujud kepadanya. Itu bukan zat yang tidak ada. Dia zat yang maha indah dan maha sempurna. Ketika dia menciptakan segala bentuk keindahan, maka Sang Penciptanya jauh lebih indah daripada ciptaannya. Allah Azza wa Jal. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah zat yang maha indah dan Allah menyukai keindahan. Baik. Selanjutnya. Wala yatlubu bi'ilmihi syarafa manzilatin indal muluk. Dia tidak boleh mencari kedudukan di hadapan raja dengan ilmu yang dia punya. Wala ya'khudhu 'alal ilmi thamanan, dan dia tidak boleh masang tarif untuk ilmunya. Wala yuqarribu abna'ad dunya wa yuba'idul fuqara. Enggak boleh pilih-pilih. Kalau yang kaya mau diajari, kalau yang miskin dijauhi. Bahkan termasuk di antara pesan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan hendaknya seorang muallim itu punya majelis yang pendengarnya punya tempat kajian yang pendengarnya adalah orang-orang tidak mampu. Tujuannya apa? Sebagai bentuk 100% sedekah ilmu. Sehingga dia sedekah mau ngajari orang-orang yang tidak mampu, ngajari orang yang mungkin dia secara status sosial tidak punya, dan sepeser pun tidak mengambil kepentingan dunia. Wa yanbaghi lahu ayatakhallaqa bil mahasin. Ini berkaitan dengan yang pertama tadi, berkaitan dengan masalah niat. Mengajarkan tentang pendidikan ikhlas dalam mengajarkan agama. Berikutnya adalah tentang masalah akhlak. Selayaknya seorang guru, dia memiliki akhlak yang mulia, allati warada syar'u biha, yang disebutkan oleh syariat. Memiliki karakter yang hamidah, yang terpuji, wasyaim al-mardiyah, dan akhlak yang diridhai, akhlak yang baik, allati arsyadahu Allahu ilaiha, yang telah dibimbing oleh Allah. Misalnya zuhud terhadap dunia, wa taqallul minha, tidak boros dengan urusan dunia, tidak glamor, wa adamul mubalati biha wa bi ahliha, dan tidak terlalu fokus dengan urusan dunia atau orang-orang yang sibuk dengan urusan dunia. Dia memiliki karakter dermawan, al-jud, dermawan, akhlak yang mulia, kemudian wajah yang selalu cerah, bukan tipe orang yang ketika melihat orang lain suka murung, emosi, memancarkan wajah kebencian. Min ghairi khurujin ilal khala'ah, tapi tidak sampai berlebihan. Kemudian dia punya karakter hilm was sabr, lembut, sabar, wa tanazzuh an dani'il makasib, dan menjauhkan diri dari sumber pendapatan yang buruk. Seorang guru tidak selayaknya jualan rokok. Masa seorang guru jualan rokok? Guru agama sumber pendapatannya dari mana? Jualan rokok. Dan di Jogja ada guru agama yang sumber pendapatannya jualan khamr. Masa ada, Pak? Masya Allah. Ya. Ada. Sumber pendapatannya jualan khamr. Dan bahkan orang ini ya, termasuk orang yang punya posisi di wilayah pemerintahan. Tinggalnya di Jogja. Tapi dia jualan khamr. Punya pondok, murid-muridnya memproduksi khamr. Kemudian sang guru seharusnya dia punya karakter wara', khusyuk, ketenangan, al-waqar, dan punya kewibawaan, tawadhu, menjauhi banyak tertawa dan terlalu sering bersenda gurau. Mulazamatul wadhaif asy-syar'iyyah, dan selalu menjaga aktivitas syar'i. Di sini disebutkan aktivitas syar'i, misalnya memendekkan kumis,
Kemudian motong kuku. Jadi seorang ustadz jangan sampai kukunya panjang-panjang. Walaupun mungkin dirawat, tapi nggak sopan. Tasrihul lihyah. Kemudian dia merapikan jenggot, menghilangkan bau aroma badan yang tidak sedap. Wa yakuna zahiruhu wa batinuhu muzayyanan bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahir batinnya dihiasi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Man adhara lana khairan dzananna bi khaira. Wa ajbannahu alaihi." Siapa yang menampakkan diri sebagai orang baik, ya kita nilai sebagai orang baik. Wa ajbannahu alaihi. Wa ahbabnahu alaihi, dan kita akan cintai dia karena kebaikannya. Kita ulangi. Wa ahbabnahu alaihi, dan kita akan cintai dia karena kebaikannya. Wa man adhara lana syarran, namun siapa yang menampakkan keburukan di hadapan kita, dia penampilannya penampilan preman, ya kita nilai sebagaimana layaknya orang preman. Dzananna bihi syarran, maka kita nilai sebagaimana orang buruk. Wa abghadnahu alaihi, dan kita membenci dia karena keburukan yang dia tampakkan. Ya. Sebab ada orang yang terkadang punya prinsip, tampakkan hal yang buruk di depan orang lain, yang penting kamu di balik itu baik. Ya enggak kayak gitu. Kalau memang kau baik, kenapa malah menampakkan keburukan di depan orang? Sehingga kalau di depan orang berlagak ngomong kasar, berlagak ngomong jorok, berlagak tingkah lakunya nggak sopan. Oh, tapi dia itu tokoh loh, dia itu orang hebat, rajin tahajudnya. Tapi dia menampakkan kayak gitu tidak sejalan antara ibadah dia, kalau emang dia rajin ibadah ya, dengan bagaimana penampilan dia di luar. Yuk jangan lihat penampilannya. Nah kita mau nilai orang dari mana? Masalah batin dia, urusan dia. Tapi kalau dia di depan orang nggak sopan, ngomong jorok, pakaiannya juga nggak dijaga dengan baik, ya kita nilai dia seperti itu. Li'annal hukma 'ala dzahir. Karena hukum itu sesuai dengan apa yang nampak dari sisi lahiriah. Wa yanbaghi lahu ayatanazzaha 'anil makruhat. Dan seorang alim, seorang guru, selayaknya dia menjauhkan dirinya dari hal-hal yang makruh. Wa fudulil mubahat. Kemudian menikmati hal yang mubah berlebihan. Misalnya flexing. Ya kita tahu ini mubah. Tapi jangan berlebihan. Makan terlalu banyak. Kemudian pamer makanan nikmat, makanan yang enak. Duren terus tiap hari misalnya. Amama talamidatihi, di depan murid-muridnya. Wa ayyahrisa ala ayyarahu daiman fi ta'atillah. Mukthiran min dzikri, muqbilan ala rabbi. Dan hendaknya dia bersemangat untuk menampakkan dirinya di hadapan muridnya dalam ketaatan kepada Allah. Karena dia jadi panutan. Rajin berzikir, selalu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menghadap Allah dengan hati itu artinya adalah dia selalu siaga, diawasi oleh Allah. Awas loh, kamu diawasi oleh Allah seperti ini. Maka siaga, dia diawasi oleh Allah dalam situasi apapun yang dia ingat. Ini perintah Allah, ini larangan Allah, ini tidak boleh, ini melanggar aturan Allah. Wal yahdhar kullal hadar minal hasad wal riya wal ujbi wa ihtiqaril ghair. Waspada 100% dari praktek hasad, praktek riya, ujub, dan menghina orang lain. Baik, beberapa daftar akhlak yang disampaikan oleh penulis, terutama bagi para muallim. Meskipun semua orang butuhkan akhlak seperti ini. Selanjutnya, berkaitan dengan sikap lemah lembut kepada muridnya. Hendaknya seorang guru bersikap lemah lembut kepada orang yang belajar kepadanya. Wa ayyarhaba bihi wa yuhsina ilaihi bihasabi halihi. Dia menerima dengan baik muridnya. Dia ngajar dengan baik kepada muridnya sesuai dengan kondisinya. Wa yanbaghi ayyubdhila lahu an-nasiha, dan hendaknya dia selalu memberikan nasihat. Nasihat maknanya adalah iradatul khair lil ghair. Nasihat artinya iradatul khair lil ghair. Menghendaki kebaikan untuk diberikan kepada orang lain. Sehingga saat dia ngasih sesuatu kepada orang itu, dia kasih yang terbaik. Itulah memberi nasihat. Selanjutnya,
Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasiha, isi agama semuanya adalah nasihat. Baik nasihat untuk Allah, memberikan yang terbaik untuk Allah, untuk kitabnya, a'immatul muslimin, para pemimpin kaum muslimin, baik ulamanya maupun umaranya, wa ammatihim, dan masyarakat secara umum. Baik. Selanjutnya, wa yanbaghi lahu ayashfiqa ala man yatlubu minhul ilm. Dan hendaknya seorang alim memiliki sifat belas kasihan. Memiliki sifat kasihan terhadap orang yang belajar ilmu darinya. Wa ya'tani bimasalihi. Dia perhatian dengan kebaikan muridnya. Kama ya'tani bimasalihi waladihi. Sebagaimana dia perhatian untuk memperbaiki anaknya. Wa bimasalihi nafsihi, dan kebaikan dirinya. Wa yanbaghi ayyatawadhu'a, dan hendaknya dia tawadhu, liman yataraddadu alaih, kepada orang yang berulang-ulang, yataraddad, berkali-kali belajar kepadanya, wa yata'allamu minhu, dan belajar kepadanya. Dari Abu Ayyub As-Sikhtiyani, mungkin lebih tepatnya bukan Abu Ayyub tapi Ayyub. Dari Ayyub As-Sikhtiyani, annahu qala, beliau mengatakan, yambagi lil alim ayyadu at-turab ala ra'sihi tawadu'an lillah. Orang yang berilmu hendaknya dia taruh tanah di dahinya sebagai bentuk tawadhu di hadapan Allah. Kau memang punya ilmu, tapi jangan merasa lebih tinggi dan lebih mulia dibandingkan hamba yang lain, karena nggak ada jaminan amal kita diterima oleh Allah. Wa yanbaghi lahu an yakuna harisan ala ta'limi talamidatihi, dan hendaknya dia punya semangat untuk mengajarkan murid-muridnya. Mu'athiran dhalika ala masalihi nafsihi allati laysat bidaruratin, wa yafragha qalbahu fi hali julusihi. Mu'athiran dhalika ala masalihi nafsihi, dalam rangka untuk memberikan kebaikan bagi dirinya, walaupun itu bukan keharusan ketika disampaikan kepada orang lain. Ya. Artinya, walaupun ini bukan ilmu pokok, tapi dia berusaha untuk memberikan. Dia kasih ilmu misalnya, ilmu wajibnya sampai grade 5, tapi dia ngasih sampai grade 8. 3 grade atasnya, kalaupun muridnya nggak tahu, nggak ada masalah. Tapi dia kasihkan semuanya. Karena terkadang ada orang yang agak pelit ilmu, sehingga dia ngajar, tapi nggak mau semuanya. Dia tahu tapi nggak mau bocorin. Nah terus buat apa? Bukan karena muridnya nggak sanggup untuk menerima, tapi sang guru nggak mau ada orang yang punya pengetahuan seperti pengetahuan dia. Dan hendaknya dia mengosongkan hatinya fi hali julusi ma'ahum, ketika duduk bersama dengan muridnya, minal asbabis syagilah, sebab-sebab yang menyibukkan dirinya. Wa ayyu'tiya kulla insanin minhum ma yaliqu bihi, dan hendaknya dia berikan ilmu kepada masing-masing orang ma yaliqu bihi, yang sesuai dengan mereka. Fala yukthiru ala man la yatahammalul ikthar, jangan memberikan terlalu banyak untuk orang yang tidak bisa banyak menerima. Jadi kalau sekiranya muridnya sampai di sini sudah kesulitan, tapi dia ngasih tambah, ya nanti nggak ada manfaatnya sama sekali. Wala yuqassiru liman yatahammalu ziyada, dan jangan terlalu memendekkan ilmu, memotong ilmu bagi mereka yang bisa mendapatkan lebih. Wa yuthni ala man dhaharat najabatuhu ma lam yakhsha alaihi fitnah, dan dia boleh memuji muridnya yang lebih cerdas dibandingkan yang lain selama tidak dikhawatirkan ma lam yakhsha alaihi fitnah, selama tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Fitnah itu misalnya ujub atau yang lainnya. Wa man qasara unfuhu ta'nifan latifan ma lam yukhsha alaihi tanfiruhu wa la yahsudu ahadan minhum libara'atin tadharu minhu, dan dia tidak harus takut untuk bersikap tegas, keras yang lembut, keras kok lembut, ta'nifan latifan, ya sedikit keras, malam yukhsha alaihi tanfiruhu, selama itu tidak mengkhawatirkan murid tadi lari.
Ini ada murid misalnya suka guyon, terlalu berlebihan, ganggu majelis, ganggu teman. Ya sudah, sang guru kalau tahu, jangan diam saja. Saya gak enak ya kalau mau ngomong. Itu kan muridmu sendiri. Iya, tapi gimana nanti kalau saya sampaikan, gimana? Jadi gak enak, serba gak enak. Nah, tapi kalau kau gak sampaikan, bisa jadi dia akan bertahan dalam kesalahan itu. Sampaikan. Terus nanti kalau gak enak, sampaikan, tapi jangan sampai membuat dia lari dari majelis ilmu. Dan seorang alim tidak boleh hasad kepada siapapun, disebabkan karena orang lain lebih hebat, lebih berilmu dibandingkan dirinya. Wala yastakthiru fihi ma an'amallahu bihi alaih. Fa innal hasada lil ajanibi haramun syadidut tahrim. Fa kaifa lil muta'allim alladhi huwa bimanzilatil walad. Dan seorang guru jangan pernah merasa dia telah banyak memberikan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ya. Misalnya guru terlalu merasa berjasa kepada muridnya. Aku udah banyak ngasih kamu. Aku udah banyak ngasih ilmu kepadamu. Padahal apa yang dia tahu itu juga pemberian Allah. Tapi dia merasa sudah banyak memberikan ilmu kepada muridnya. Fa innal hasada lil ajanib haramun syadidut tahrim. Karena hasad kepada orang lain saja itu statusnya sangat haram. Maka bagaimana seorang guru yang hasad tapi kepada muridnya sendiri, yang status muridnya itu seperti anaknya. Dan banyak guru yang kalah sukses dibandingkan muridnya, lalu dia hasad kepada muridnya. Wa ya'udu min fadilatihi ila muallimihi fil akhirah as-thawab al-jazil. Dan nilai keutamaan yang dia miliki akan kembali kepada gurunya di akhirat berupa balasan yang besar. Maka ketika seorang hamba dia mengajar, dia berdakwah misalnya, siapakah yang akan mendapatkan pahala? Tidak hanya dia, termasuk gurunya. Wa fid dunya ats-tsana al-jamil. Dan di dunia dia bisa mendapatkan pujian yang baik dari orang lain. Tayyib. Jadi ini beberapa adab bagi seorang alim dan seorang dai. Ya, walaupun mungkin para dai sudah sering membaca seperti ini, tapi pada prakteknya masih banyak di lapangan contoh orang yang gagal. Selanjutnya kita akan masuki satu bab baru yang diberi judul oleh penulis Ahwalul Qulubi wa Aqsamuha. Aneka kondisi batin dan macam-macamnya. Setelah beliau membahas tentang masalah pentingnya ilmu, kemudian adab belajar, adab bagi muta'alim, bagi para murid, dan adab bagi para guru, berikutnya beliau akan membahas sesuatu yang bisa menampung ilmu. Itulah al-qalbu. Karena ketika hati seorang hamba itu hidup, maka hati ini bisa memiliki rasa. Memiliki rasa gimana, Pak? Dia bisa mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Paham ketika dia belajar agama. Itulah hati yang punya rasa. Dan berikut macam-macamnya. Penulis menyebutkan, mengingat hati adalah raja yang mengendalikan anggota badan. Fil junud allati tasduru kulluha an amrihi. Di mana segala perintahnya bersumber dari hati. Wa yasta'miluha fima yuhibbu. Sehingga hati bisa memanfaatkan anggota badan untuk apa yang dia senangi. Fakullama tahta ubudiyatihi wa qahrihi. Sehingga anggota badan ketika dia tunduk di bawah status hati atau di bawah posisi hati, wa taktasibu minhul istiqamah wa zaik. Wa tatba'uhu fima yaqiduhu minal azmi au yuhilluhu. Dan hati akan mengupayakan orang untuk istiqamah, atau sebaliknya akan mengupayakan orang untuk menyimpang. Dan hati akan mengikuti apa yang menjadi azamnya, atau melepas apa yang jadi azamnya, apa yang menjadi tekadnya. Ada orang yang punya keinginan untuk beramal baik, tapi karena hati nggak jadi.
Ketika nggak jadi amal, ya sudah. Dia terhalang oleh hatinya. Karena itu hati seperti raja dan anggota badan manusia adalah pasukannya. Nabi SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan." Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh jasad akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hatinya jelek, maka seluruh badan akan rusak. Anggota badan ngikuti batin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu." Qala Abu Hurairah, Abu Hurairah mengatakan, "Al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu." Hati itu ibarat raja dan anggota badan adalah pasukannya. Yang namanya pasukan, dia bergerak sesuai dengan titah sang raja. Maka memperbaiki raja sama dengan memperbaiki negara. Karena itu dulu para ulama sangat perhatian bagaimana mereka memperbaiki hatinya. Sampai di antara mereka berdoa kepada Allah. Syekh bin Baz rahimahullah, sepanjang beliau tawaf, beliau membaca doa, Allahumma aslih li qalbi, Allahumma aslih li qalbi, Allahumma aslih li qalbi. Sepanjang tawaf. Masya Allah. Ketemu nggak kita orang tawaf doanya cuma satu seperti itu? Orang yang tawaf doanya apa Pak Ustaz? Doa kayak gini. Kayaknya kurang banyak, cuma sedikit. Padahal kita akan berputar di pelataran Ka'bah. Ya kalau habis Pak, ulangi lagi. Ulangi terus. Ya. Karena ketika seorang hamba dia berdoa dan berulang-ulang, maka ada peluang doanya dikabulkan. Selanjutnya, fahuwa mulkuha wahiyal munfidah lima ya'muruha bihi al-qabila lima ya'tiha min hadihi. Maka hati adalah raja bagi anggota badan, wahiyal munfidah, dan dialah yang nanti akan melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Al-qabilah lima ya'tiha min hadihi, yang menerima apa yang menjadi petunjuk, apa yang diarahkan oleh hati. Anggota badan menerima perintah dari hati. Wala yastaqimu laha syai'un min amaliha, dan amal perbuatannya tidak akan lurus hatta tasdura an qasdihi wa niyati, sampai keluar dari niat dan harapannya. Wa huwal mas'ulu anha kulluha, dan hati bertanggung jawab terhadap semuanya. Fa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati, karena hati adalah raja, maka dia akan ditanya terhadap apa yang telah mereka kuasai. Semuanya adalah raja. Kullukum ra'in, semua kalian adalah ra'in, adalah penguasa. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia kuasai. Lidza kana al-ihtimamu bi tashihil qalbi, oleh karena itulah orang yang perhatian untuk meluruskan hati, wa tasdidihi, dan membersihkannya, awwalu ma tamada alaihi salikun, itulah yang pertama kali dilakukan oleh orang-orang yang mau dekat kepada Allah. Wan nazar fi amradihi, dan dia melihat kekurangan dan penyakit yang ada pada dirinya. Wa ilajiha, dan bagaimana obatnya. Ahammu ma tansiku bihin nasikun, dan itu lebih penting daripada ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Ya. Sehingga upaya untuk membersihkan hati, dia selalu waspada, hati saya ini ada apa? Jangan-jangan gak ikhlas. Orang kan tahu kira-kira dia ikhlas atau tidak saat dia beramal. Iya Pak, pikiran saya terbang kemana-mana. Saya sempat mikir ini, mikir ini, mikir ini. Nah, dalam posisi itu, ketika dia tahu pikirannya melayang kemana-mana, dia mikir banyak hal, ya, maka dia perlu mengembalikan. Wahai hati, kau diciptakan bukan untuk memikirkan seperti itu. Fokus bagaimana kau bisa memikirkan agamamu. Bagaimana dia bisa memikirkan jalan istiqamah.
karena dialah yang akan membimbing anggota badannya. Walamma alima aduwullah, ketika musuh Allah iblis itu tahu annal madara 'alal qalbi, bahwa kuncinya ada di hati, wal i'timadi alaih, dan sandarannya itu ada di hati, ajlaba alaihi bil wasawis, maka dia berusaha bagaimana menggoda hati dengan waswas. Wa aqbala biwujuhi syahawat, dia datang dengan membawa aneka bentuk syahwat. Wa zayyana lahu minal ahwal wal a'mal ma yasudduhu 'anit tariq. Dan setan menghiasi semua keadaan dan amal perbuatan yang menghalangi seseorang ketika di jalan, sehingga tekadnya diturunkan bagi mereka yang sudah ingin beramal. Wa amaddahu min asbabil ghayyi ma yaqta'uhu bihi an asbabit taufiq. Dan setan berusaha untuk memutus atau untuk mengajak dia mencari sebab penyimpangan yang akan memutus sebab-sebab taufik. Wa nasaba lahu minal masayid wal habail ma in salima minal wuqu'i fiha lam yasram min ayyahsula lahu biha at-ta'wiq. Dan nasaba lahu minal masayid wal habail, dan dia memasang masayid apa ini, jaring yang dipakai atau tali yang dipakai untuk berburu, dari kata saidun, wal habail atau tali, ma in salima minal wuqu'i fiha, yang jika dia selamat tidak terjerumus ke dalamnya, lam yaslam min ayyahsulalahu bihat ta'wiq, tapi dia tidak bisa selamat dari kondisi di mana dia tidak mendapatkan hasil dari apa yang dia inginkan. Fala najata min masayidatin wa mukabadatin illa bidawamil isti'anah billah. Sehingga orang tidak akan bisa mendapatkan keselamatan ketika dia berburu dan beramal kecuali dengan selalu mohon pertolongan kepada Allah. Iblis tahu hati inilah kuncinya, maka dia berusaha gimana goda hati ini, sehingga berat sekali untuk bisa mengalahkannya. Maka seorang hamba diajari dengan banyak memohon pertolongan kepada Allah, wa tadarru, dan tunduk untuk mencari sebab-sebab yang mendatangkan ridhonya, wal taja'al qalbu ilaih, dan hati bersandar kepadanya, dan selalu siaga untuk melakukan gerakan apapun, baik bergerak maupun diam. Perintahnya gerak, dia gerak. Perintahnya diam, dia diam. Wa tahqiq bidzalikal ubudiyah, dan mewujudkan badil ubudiyah alladhi huwa awwalu ma talbisu bihil insan liyahsul lahu ad-dukhul fi ad-dhaman. Dia mewujudkan kehinaan ketika menyembah Allah, yang ini ketika dilakukan oleh manusia, dia akan mendapatkan jaminan dari Allah. Jaminannya adalah seperti yang Allah tegaskan di surat Al-Hijr, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya para hambaku, wahai setan, kalian tidak punya kuasa untuk mengganggu mereka. Nah, maka sang hamba kumpul sesuai dengan instruksi ayat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, laisa laka alaihim sultan. Setan tidak punya kuasa kepada mereka. Orang bermaksiat bukan karena dia diseret sama setan. Ini gimana kok tangan saya tiba-tiba mau ngambil, saya nggak mau ngambil. Ternyata ada setan yang nyeret tangannya untuk mencuri. Apakah seperti itu? Kenyataannya tidak. Berarti kenapa dia mencuri? Ya karena dia punya keinginan untuk mencuri. Baik karena misalnya ada kesempatan sehingga dia lakukan itu. Nah, wallahu taala alam. Kemudian di sini ada pembahasan tentang aqsamul qalb, macam-macam hati. Ya, mungkin akan kita bahas di pertemuan berikutnya biar nanti lebih utuh ya. Kalau di sebelumnya kita baru membahas tentang hakikat dari amal batin, dan di bagian akhir penulis menyebutkan betapa iblis dan setan itu tahu bagaimana pengaruh hati bagi kehidupan nyata manusia. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, mohon. Dan selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Barangkali ada yang mau disampaikan dari para peserta, kami persilahkan. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Izin bacakan pertanyaan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kadang kita melihat ada seorang guru yang ilmunya tinggi, tetapi sikapnya kurang menyentuh hati. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut Ustadz? Jazakumullah khairan. Saat kita membahas sesuatu, maka yang perlu kita lihat adalah pembahasan itu arahnya ke siapa. Ketika kita membahas tentang anak, maka penekanannya bagaimana anak itu bisa berbakti kepada orang tua, bisa taat kepada orang tua, hormat kepada orang tua. Ketika kita membahas tentang orang tua, maka kita mengajarkan kepada orang tua tentang bagaimana dia punya sikap kasih sayang kepada anaknya, bagaimana bisa bersikap adil kepada anaknya, bagaimana dia bisa tanggung jawab terhadap anaknya. Baik. Selanjutnya, anak bertanya, bagaimana kalau ada orang tua yang dia tidak adil, tidak lemah lembut, tidak peduli dengan pendidikan anak? Terus gimana itu? Tanggung jawab kamu ketika di posisi sebagai anak, ya fokus untuk tanggung jawab anak. Walaupun ada yang masalah dari sisi orang tuamu. Orang tuamu misalnya punya penyimpangan A, B, C. Orang tua tetap orang tua, walaupun dia punya penyimpangan. Ini tentang orang tua dan anak. Ya. Sekarang murid dan guru. Murid diajarkan adab sebagai murid. Bagaimana bisa menjadi murid yang ideal. Guru juga ada pendidikan bagaimana jadi guru yang ideal. Tapi bagaimana kalau misalnya murid melihat ada hal yang tidak baik pada gurunya? Kalau kita bicara dari sisi murid, wahai murid, fokus dengan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Fokus dengan apa yang menjadi tugasmu. Masalah ada penyimpangan yang terjadi pada gurumu, itu urusan dia, bukan urusan kamu. Kurang lebih demikian. Sehingga kalau kamu memang masih butuh ilmunya, silahkan kau belajar kepadanya. Tapi kalau sekiranya kau menganggap ini sudah tidak layak lagi untuk diambil ilmunya, karena yang bersangkutan misalnya materinya banyak menyimpang, atau mengajarkan hal yang buruk, maka silahkan Anda meninggalkannya. Sehingga lihat posisinya. Karena itu kalau kita ditanya, jika kita punya guru yang seperti itu, kata-katanya tidak mengenakkan dan seterusnya, perlu melihat apa yang dimaksud dengan kata-kata tidak enak didengar, kurang nyaman. Apakah yang bersangkutan menyampaikan kedustaan? Apakah yang bersangkutan menyampaikan hal yang tidak sopan atau bagaimana? Sehingga intinya kembali kepada ini layak untuk diambil ilmunya ataukah tidak. Kalau masih di angka layak, walaupun misalnya sang guru punya sedikit kekurangan dalam masalah kesabaran. Guru saya itu nggak sabaran, Pak. Ada salah dikit plok, ada salah dikit suruh keluar, ada salah dikit langsung hukuman. Cuman ilmunya itu sangat kita butuhkan. Ya sudah, berarti kau harus bersabar dengan semua al-jafa, kondisi di mana gurumu tidak mengedepankan prinsip kasih sayang. Ya, sebagaimana mungkin pendidikan di sebagian pesantren, di sebagian orang seperti itu. Keras sekali gurunya. Tapi tidak sampai menyebabkan orang ini harus dijauhi untuk diambil ilmunya. Dan juga sebaliknya. Oleh karena itulah dalam hal ini perlu melihat sisi penyimpangannya. Namun ala kullin, intinya adalah untuk mencari guru yang ideal 100%, seperti kita nyari gagak berwarna putih. Mustahil. Selanjutnya, ya, kalau tidak bisa ketemu yang ideal, Anda bisa dapatkan yang kira-kira mendekati ideal. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang ada ilmu yang terasa mudah masuk ke hati dan terkadang juga mudah terlupakan Ustadz. Apakah itu berkaitan dengan kondisi hati seorang murid atau
keikhlasan seorang guru, Ustaz. Jazakumullah khairan. Faktornya bisa jadi cukup banyak ya. Intinya adalah Allah ngasih ilmu kepada hamba sesuai yang dia kehendaki. Kadang saya belajar dan sulit untuk dicerna. Jadi kita seperti ramadu akal nih. Saya nggak bisa menerima, belum bisa menalar, belum bisa menyimpulkan dengan benar, dan seterusnya. Walaupun mungkin kita paham apa yang disampaikan, saya paham, tapi saya belum bisa. Jadi paham, cuman nggak bisa menerima. Ada yang nggak paham. Kalau nggak paham kan, jangankan menerima, dia saja nggak paham. Ada yang nggak ngerti, tapi dia bisa menampung, sehingga cuman ditelan apa adanya. Sehingga beragam cara orang dalam menerima ilmu. Ibarat makanan ya. Ada orang yang ketika mengkonsumsi sesuatu, makan sesuatu, dia bisa menikmati. Dan di saat yang sama, dia bisa merasakan pengaruh dari makanan itu. Mungkin kenyang, atau tambah tenaga, atau yang lainnya. Rasanya nyaman ketika ditelan. Sebaliknya, ada orang yang ketika makan, dia nggak bisa menikmati. Rasanya nggak enak. Tapi dia bisa telan. Setelah ditelan, nggak sampai muntah. Dia terasa kenyang. Walaupun mungkin rasanya nggak nyaman. Kebalikannya, ada yang mungkin enak, dia bisa merasakan, tapi ketika ditelan, perutnya nolak, sehingga muntah dia. Dan ada yang keempat, sudah nggak nyaman ketika dirasakan, ketika ditelan, nolak. Inilah 4 cara orang dalam menerima ilmu. Ada yang dia bisa menikmati. Penjelasan Ustadz ini enak, sistematis, nyaman didengar, bahasanya santun, tidak ada kesan menggurui, dan saya paham. Sekarang saya ngerti. Yang selama ini saya cari, sekarang saya paham, saya ngerti. Ini seperti makanan yang kita bisa merasakan enaknya, lezatnya, dan begitu kita makan, kita merasakan kenyang. Perut tidak berontak, tidak bikin diare, kita tidak muntah. Ini jenis yang pertama. Yang kedua, kita merasakan enak, tapi kita nggak bisa menelan. Sehingga ketika ditelan, muntah. Perut menolak. Contoh, ada orang bisa mendengarkan kajian dan dia menikmati retorika yang disampaikan oleh sang guru. Retorikanya enak, mudah dipahami, nyaman didengerin. Cuman saya nggak mendapatkan kesimpulan apapun. Sehingga cuman sebatas, ya dengerin retorikanya saja. Tapi kesimpulan ilmu apa yang kau dapatkan? Tidak ada. Dia tidak bisa kenyang dengan apa yang dia dengar. Nggak ada tambahan ilmu. Ya mungkin orang menikmati cara orang ini, misalnya bumbu lucunya ada, dapat ya, entertainnya dapat nih. Tapi tidak ada hal menarik yang bisa saya catat. Maka di posisi ini mungkin dia bisa menikmati, tapi dia tidak bisa mendapatkan pengaruh dari itu. Yang ketiga, ada orang yang dia mendengar ilmu, tapi dia merasa sakit. Dia merasa sakit. Kenapa? Karena ini bertolak belakang dengan apa yang menjadi kepentingannya. Ternyata yang selama ini saya salah. Apa yang disampaikan oleh Ustadz, itulah yang saya lakukan. Kok kena banget gue ini? Kena banget, pas banget. Wah, ceramahnya gue banget nih. Karena ada orang kayak gitu ya. Yang disampaikan Ustadz ini nampar banget sama aku. Dia mungkin kesakitan dengan itu. Sehingga kadang dia pertama kali dengar itu, hatinya berontak. Tapi ditelan. Dia dengar dan dia menelan. Walaupun ada unsur emosi. Masa sih kayak gitu? Tapi kok hadisnya sahih semua? Ternyata apa yang selama ini saya lakukan bertentangan dengan hadis sahih itu. Terus gimana lagi ya? Kan ada orang kayak gitu ya. Rasanya pahit, tapi dia bisa telan. Perutnya tidak berontak, tidak muntah, tidak kemudian bikin dia diare. Ini orang ketiga. Yang keempat ini, sudah nggak bisa merasakan dan organ pencernaannya berontak. Yang keempat ini orang yang emosi saat mendengarkan kajian. Ya, misalnya Anda duduk di majelisnya orang liberal, yang ngisi tokoh liberal misalnya. Sementara Anda benci banget sama orang liberal. Cuman ini sedang Jumatan. Anda nggak mungkin meninggalkan forum Jumatan itu. Ya gimana lagi? Khotibnya orangnya adanya kayak gitu.
Masjid yang lain mungkin terlalu jauh, kalau pindah masjid telat kita. Ya sudah, Anda hanya bisa duduk di situ sambil dengerin khotib yang kata-katanya nggak enak, ditambah lagi ajaran yang bertentangan dengan Islam yang kita pahami, sehingga dengerinnya nggak enak, dimasukkan nggak bisa, hilang semua. Ahlus sunnah ketika menyampaikan penjelasan tentang akidah ahlus sunnah, misalnya seorang ustadz ahlus sunnah menyampaikan akidah tentang asma wa sifat, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika di majelis itu ada Mu'tazilah misalnya, atau ada ahlul kalam yang lain, orang-orang yang dia punya pemahaman yang menyimpang, dia nggak bisa mencerna. Sehingga saat dia mendengar tapi hatinya berontak, oh nggak benar itu, menyimpang semua yang dia sampaikan, salah semua yang dia sampaikan. Jadi jangankan menikmati, saat mendengar itu hatinya langsung bergemuruh, berontak. Lalu dia nggak mau terima, dia muntahkan semuanya. Maka keluar dari majelis, yang terjadi hanyalah komentar caci maki. Wah, ini ustadz yang radikal, ustadz yang ini, dai yang tidak intoleran, dan seterusnya. Yang keluar caci maki. Padahal dia ada di majelis itu. Itu orang yang tidak bisa menerima ilmu. Ya, maka memang terkadang beragam, dan salah satu faktor terbesarnya adalah kemampuan sang guru ketika menyampaikan, dan yang kedua bagaimana hati penerima ilmu ini bisa terbuka. Tidak ada yang kurang untuk metode para nabi ketika berdakwah. Tapi materi yang disampaikan oleh para nabi tidak semua diterima oleh orang yang berada di sekitarnya. Orang musyrikin, mereka nggak mau menerima apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka panas ketika mendengarkan itu. Walaupun sebagian di antara mereka ada yang menikmati. Yang disampaikan Muhammad ini enak didengar. Kalimat-kalimat Al-Quran, betapa indahnya. Tapi organ pencernaannya menolak. Makanya sebagian orang musyrikin itu kan menikmati Al-Quran dibacakan, tapi mereka nggak mau mengimaninya. Sampai sebagian di antara mereka itu kalau mau mendengarkan Quran sembunyi-sembunyi. Kok bisa, Pak? Takut kelihatan orang lain. Waktu di Mekah, waktu di fase ketika Nabi SAW belum punya kekuatan, sehingga Nabi SAW ketika qiyamul lail beliau membaca Quran, orang musyrikin sembunyi-sembunyi mendengarkannya. Kalau kepergok temennya, loh, kok kamu ada di sini, ngapain? Ketahuan, oh, mendengarkan suara Muhammad yang sering baca Quran. Wah, Kak, jangan-jangan kamu mau masuk Islam, jangan-jangan kamu mau jadi pengikutnya Muhammad. Nah, lalu dia terus pergi. Sampai kayak gitu. Menunjukkan kalau mereka itu menikmati ayat Al-Quran, karena mereka paham sastra, mereka ngerti tentang bagaimana ilmu balaghah yang tersimpan dalam ayat-ayat Al-Quran, paham tentang ayat Quran. Tapi mereka sayangnya tidak mau untuk menelannya. Sehingga walaupun bisa menikmati, tapi mereka tidak mau menerima. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz, mohon penjelasannya. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak beradab dalam menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, misalnya sambil merokok dan sebagainya, mereka bisa menghafal Al-Quran tetapi tidak berkah. Mohon penjelasannya Ustaz, tidak berkah yang bisa kami lihat di dunia ini seperti apa nggih Ustaz, sehingga kami bisa mengambil ibrahnya. Jazakumullah khairan. Ketika ilmu itu tidak berkah, maka tidak menghasilkan amal. Dia punya pengetahuan tentang hukum, namun aktivitasnya tidak sejalan dengan apa yang dia pahami. Sehingga sudah tahu ini haram tapi tetap dia langgar, sudah tahu ini wajib tetap dia tinggalkan. Ilmu yang dia miliki, pengetahuan yang dia miliki tidak menghiasi kehidupannya. Jadi hanya sebatas sebagai wawasan. Dia tahu seperti ini nggak sopan, tapi dia lakukan. Dia tahu kalau seperti ini tidak sepatutnya dilakukan, tapi dia kerjakan. Ilmu yang tidak mengantarkan seseorang untuk menjadi manusia bertakwa. Dan kadang dibanggakan, wah saya punya banyak ilmu pengetahuan tentang ini, tapi justru membuat dia terhalangi untuk mendapatkan hidayah. Karena dia nggak mau menerima nasihat orang lain.
merasa lebih pinter, ya, ngajinya paling ngadoh, ya, kopinya paling kental, dan seterusnya. Sehingga katanya dia orang hebat, katanya dia berilmu, tapi kok kayak gitu kelakuannya. Nah, dari mana keberkahan ilmunya? Yang ternyata pengetahuannya tentang masalah agama tidak membuat akhlak dia semakin terpuji misalnya. Bahkan sebaliknya, membuat dia semakin merendahkan orang lain. Dia merasa lebih hebat di hadapan orang lain, sehingga menerima kebenaran yang datang bukan dari kelompoknya, menolak dia. Apa ini? Ilmu yang bisa menjadi penghalang dia untuk mendapatkan kebaikan. Dan dalam Al-Quran ini pernah terjadi pada orang Yahudi yang kemudian disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba saya carikan teks ayatnya. Kalimatnya gimana ya? Saya agak lupa ya kalimatnya. Kemarin sempat melihat tafsir dari ayat itu. Baik, mungkin mudah-mudahan di kesempatan yang lain nanti bisa kita buka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di antara penyebab kenapa orang Yahudi itu tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, karena mereka merasa lebih berilmu. Aku kan punya ilmu Taurat, lebih duluan tahu daripada Muhammad. Sehingga mereka bangga dengan ilmunya, padahal justru itu yang membuat dia terhalangi untuk mendapatkan hidayah. Saya cuma lupa ayat di ayat-ayat. Baik. Nanti kalau ketemu insya Allah coba kita buka ya. Sehingga ini salah satu di antara ilmu yang membuat seseorang jadi semakin sombong. Dia tahu, tapi sayangnya membuat dia jadi merendahkan orang lain. Kamu baru belajar, kamu baru ngerti, jangan sok mendalil di hadapan aku. Apa salahnya orang menyampaikan hadis? Dia tahu satu hadis, tahu dua hadis, kemudian dia sampaikan ke orang lain, boleh nggak? Boleh. Tapi kamu jangan sok berdalil. Dia tidak sok berdalil, dia cuma menyampaikan dalil, sah-sah saja. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Izin bertanya di luar tema Ustadz. Ayah kami meninggalkan sebuah rumah dan ayah kami beberapa bersaudara, ada laki-laki ada perempuan Ustadz. Kemudian pada saat mau dijual, ternyata istri almarhum kakak laki-laki saya tidak mau tanda tangan Ustadz. Karena alasannya pada saat bapak masih hidup, pernah berjanji mau ngasih rumah itu kepada kakak laki-laki saya. Tetapi tidak ada saksi dan tidak ada surat wasiat. Apakah hal demikian bisa dipakai untuk warisan atau sudah jadi milik istri almarhum kakak saya Ustadz, dan anak laki-laki kakak saya itu tidak ada yang mau tanda tangan juga Ustadz. Jazakumullah khairan. Istri almarhum kakak. Ini warisannya kakek, warisannya bapak. Iya Ustadz. Tapi istrinya tidak mau tanda tangan. Iya. Siapa yang mati duluan? Bapaknya, ayahnya mati duluan. Setelah itu kakaknya meninggal. Iya Ustadz, tapi belum sempat terjual. Tayyib. Yang perlu dipahamkan begini, bahwa hibah itu statusnya sah jika sudah diserahkan. Apabila baru sebatas pernyataan lisan, mau bentuknya janji atau pernyataan tanpa janji atau apapun itu, maka jika sampai orangnya meninggal belum diserahkan, tidak sah sebagai hibah. Dan selanjutnya objek itu menjadi warisan. Ini pernah terjadi pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu pernah memberikan sesuatu kepada Aisyah, tapi baru secara lisan. Cuman yang diberikan oleh Abu Bakar ini ada di daerah Aliyah, bukan di Madinah.
Dan Aisyah tidak pernah menerima. Benda itu tidak pernah diterima oleh Aisyah. Itu bahan makanannya. Sehingga saat Abu Bakar sakit, Abu Bakar mengatakan kepada Aisyah bahwa aku sudah pernah menyampaikan kepadamu untuk memberikan harta senilai sekian. Ya. Coba kita bacakan hadisnya. Nah, baik, dalilnya sebagai berikut ya. Tentang batal, bagaimana hibah itu menjadi batal apabila hibah tersebut belum diserahkan. Diceritakan oleh Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, annaha qalat, Aisyah pernah bercerita, inna Abu Bakrin as-Siddiq kana nahalaha jada 20 wasaqan min malihi bil ghabah. Abu Bakar as-Siddiq pernah memberikan hadiah kepada Aisyah sekian 20 wasak hartanya di daerah Ghabah, di Aliyah, jadi di luar Madinah. Falamma hadarathul wafat, ketika Abu Bakar mau meninggal dunia, qala, Abu Bakar mengatakan, wallahi ya bunayya, wallahi wahai putriku, ma minan nasi ahadun ahabbu ilayya ghinan ba'di minki. Tidak ada orang yang aku berharap dia menjadi manusia yang hidupnya berkecukupan melebihi kamu. Jadi Abu Bakar sangat perhatian dengan putrinya Aisyah yang merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala a'azzu alayya faqran ba'di minki. Dan aku tidak merasa sedih adanya kefakiran yang menimpa seseorang melebihi kesedihanku ketika kefakiran itu menimpa kamu. Abu Bakar gak pingin Aisyah hidup kekurangan. Wa inni kuntu nahaltuki jada 20 wasakan. Aku dulu pernah memberikan kepadamu 20 wasak. Dulu pernah memberikan 20 wasak, tapi secara lisan. Falau kunti jadatihi. Nah di sini ada kalimat, andaikan dulu kau telah menerimanya, wah tastihi kana laki, maka barang itu jadi milikmu. Wa innama huwal yawma malun warith. Namun hari ini harta itu sudah menjadi harta warisan, karena sebentar lagi akan ditinggal oleh Abu Bakar. Wa innama huma akhwaki wa ukhtaki. Harta itu akan menjadi milik saudara-saudarimu. Faqtasimuhu ala kitabillah. Maka bagilah sesuai dengan aturan Allah. Sehingga sampaikan kepada yang bersangkutan. Apakah kakak sudah pernah menerima rumah itu sudah diserahkan oleh bapak atau belum? Kalau belum, sampai mati kalau belum diserahkan, hadis ini jadi dalil bahwa hibah jika hanya secara lisan, maka tidak sah pindah hak milik. Tidak sah sebagai hibah sampai diserahkan. Karena itu dalam keterangan yang disampaikan oleh para ulama, di antaranya keterangan Ibnu Abdul Bar rahimahullah, beliau mengatakan fi hadithi Aisyah, dalam hadis Aisyah ini menjelaskan anna min syarti sihhatil hibah, bahwasanya di antara syarat sahnya hibah adalah qabdul mauhub, objek yang dihibahkan itu sudah diterima, laha qabla mautil wahib, qabla al-marad alladhi yakunu minhu mautu, sebelum si pemberi hibah sakit yang mengantarkan pada kematiannya, atau sebelum kematian si pemberi hibah. Sehingga kalau baru sebatas secara lisan tidak sah. Taib. Dari sinilah kita bisa dapatkan bahwa hibah rumah tadi, kalau baru sebatas pernyataan, dulu bapak pernah menjanjikan rumah ini akan diberikan kepada kakak, tapi nggak pernah diserahkan kepada kakak, ya maka selamanya rumah itu tidak sah hibah untuk kakak. Selanjutnya, innahu malun warith, itu akan menjadi harta warisan dan nanti dibagi sesuai dengan ketetapan Allah. Wallahu ta'ala alam. Ini kalau kita bicara sesuai dengan aturan. Nah masalahnya, apakah ini bisa diterima oleh mereka? Di posisi mereka berharap rumah itu jadi milik mereka sendiri, sementara saudara yang lain nggak dikasih. Mungkin kalau nggak terima, ya akhirnya terjadilah kayak tadi, nggak mau tanda tangan.
Padahal dalam proses turun waris harus ada kesepakatan seluruh anggota keluarga. Terus gimana Pak solusinya? Solusi edukasi itu yang paling baik. Kalau tidak bisa, ya akhirnya nanti harus masuk ke pengadilan. Walaupun akan mengeluarkan effort yang besar, butuh tenaga, butuh waktu, butuh biaya, dan tidak murah. Maka kalaupun memang saudara-saudara yang lain misalnya merelakan, ya sudahlah, daripada berantem terus, kita lepaskan saja rumah ini untuk mereka, sah-sah saja. Tapi kalau misalnya saudara-saudara nggak ridho, rumah ini akan tetap jadi warisan, kita semuanya punya hak, ya boleh dipertahankan dengan pertimbangan tadi. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya seseorang yang gigih belajar via online Ustadz, bukan lulusan pesantren, menjadi volunteer mengajar Iqra dan Al-Quran bagi anak yang kurang mampu, dengan kondisi mengajar sebisanya tanpa kurikulum formal, menggabungkan murid laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan karena hanya dia sendiri yang mengajar Ustadz, dan memberikan reward kepada murid atas sebagai motivasi Ustadz. Apakah ia tetap harus mengikuti adab-adab sebagai guru, dan bagaimana batasan syariat terkait murid yang belum balik dan mulai balik dalam majelis tersebut Ustaz? Jazakumullah khairan. Baik. Ada ideal dan ada yang tidak ideal ya. Apa yang beliau ceritakan mungkin ada sisi yang kurang ideal. Tapi kurang ideal itu ada yang bisa ditoleransi dan ada yang tidak ditoleransi. Nah, sekarang orang yang hanya belajar melalui online, dan dari proses belajar online itu beliau paham bagaimana cara baca Quran yang benar, beliau ngerti, hukum tajwid beliau tahu, walaupun mungkin beliau tidak pernah berhadapan langsung. Atau orang bisa menghafalkan hadis, menghafalkan Al-Quran, paham tentang tafsir, paham tentang perkataan dan keterangan para ulama melalui belajar online. Apakah ilmunya diakui? Bukan syarat untuk dapat ilmu harus ketemu guru. Bukan syarat untuk bisa disebut dapat ilmu harus ketemu guru. Saya tidak tahu yang mempersyaratkan itu siapa. Dulu Nabi SAW ngirim surat. Surat itu sampai kepada orang-orang yang membacanya, para raja dan seterusnya. Dan surat itu isinya ilmu. Ilmu berupa apa? Ajakan untuk masuk Islam, mengenalkan bagaimana Islam, dan berikut juga motivasi dan janji bagi orang yang mau masuk Islam, ancaman jika dia tidak mau masuk Islam. Seperti surat beliau untuk para raja. Kemudian dulu ada orang yang mencatat ilmu jadi buku. Terus buku itu dibaca oleh orang lain. Sehingga ada istilah meriwayatkan hadis dengan cara munawalah. Munawalah artinya dia meriwayatkan hadis bukan mendengar langsung dari gurunya, tapi dia mendapatkan kitab dari sang guru kemudian dia baca. Sehingga tidak ketemu guru, tapi ketemu kitabnya guru. Itu namanya riwayat secara munawalah. Selama buku ini statusnya valid, itu adalah karya ulama fulan, maka orang membaca fulan menyampaikan dalam bukunya. Boleh, kalau valid. Ya, meskipun di masa silam untuk menguji validitas ini betul karya tulis fulan atau tidak, itu tidak semudah zaman sekarang. Ya. Karena itu terkadang untuk sebuah kitab saja butuh sanad. Kamu betul dapat kitab ini dari si A. Kamu betul dapat kitab ini dari si B. Makanya terkadang ada beberapa kitab yang diragukan. Ini betul tulisannya Adz-Dzahabi, ini betul tulisannya Ibnu Qayyim, ini betul tulisannya Ibnu Jauzi. Itu sampai diragukan. Al-Kabair itu kan salah satu di antara kitab yang sebagian ulama ada yang masih meragukan. Apakah betul itu karya Adz-Dzahabi ataukah bukan? Namun yang benar Al-Kabair termasuk karya Adz-Dzahabi. Al-Ibanah an Usulid Diyanah, apakah betul itu karyanya Abul Hasan Al-Asy'ari ataukah bukan? Ada sebagian yang meragukan dengan alasan di antara muridnya tidak masukkan itu dalam daftar kitabnya Abul Hasan. Namanya Ibnu Furaq. Baik. Jadi memvalidasi betulkah ini karya ulama A, karya ulama B, terkadang butuh effort yang lebih. Karena kan tidak seperti di zaman kita yang mungkin orang punya
jejak digital yang bisa di-track. Oh betul, bahasanya si A ini punya sekian. Nah, dulu kan jejaknya hanya dari si A ke si B, tahunya betul ini tulisannya si A. Saya dapat langsung dari orangnya. Nah, kelemahan munawalah itu di sisi itu. Kalau nggak ketemu orangnya, cuma nemu bukunya, beda dengan yang ketemu orangnya. Walaupun kalau misalnya ini valid, ya sudah. Walaupun tidak ketemu orangnya, yang penting itu valid. Tapi ilmu ini dihargai. Oleh karena itu, kalau orang mendapatkan ilmu melalui online, saya belajar dari Ustadz A, dari Ustadz B, dari guru A, guru B, sampai beliau mendapatkan ilmu, dan apa yang beliau sampaikan, nggak ada sisi penyimpangan, sah-sah saja diakui. Nah, selanjutnya, boleh nggak itu dipakai untuk mengajar anak-anak TPA? Tidak ada masalah. Yang penting beliau bisa mengajar dengan baik. Nah, sekarang masalah satu ruangan tadi. Kalau sebatas satu ruangan dan dipisahkan, ini murid putra, ini murid putri, tidak ada masalah. Dan itu tidak masuk kategori ikhtilat. Sholat wajib di Masjid Nabawi, sholat Id di lapangan yang dilaksanakan Nabi SAW, yang hadir putra-putri, satu tempat. Masjid Nabawi di masa silam tidak seluas Masjid Nabawi di masa Khulafaur Rasyidin, dan ada jamaah putri di situ. Ketika Nabi SAW khutbah, ada sebagian jamaah putri yang mendengarkan. Sehingga satu tempat putra-putri tidak jadi masalah. Dan di zaman Nabi SAW tidak ada tabir. Sehingga putra-putri bisa saling melihat. Yang putri bisa melihat ke arah putra. Walaupun yang putra ditahan oleh Nabi SAW, jangan keluar dulu sebelum yang putri bubar, agar tidak mengalami ikhtilat. Maka kalaupun dalam satu ruangan itu ada santri putra, santri putri, tidak masalah. Yang penting duduknya dipisah. Sebelah kanan putra, sebelah kiri putri, atau depan belakang, silahkan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Barakallahu. Dalam pergaulan sehari-hari ada yang mengatakan bahwa jangan melihat penampilan tapi lihat hatinya. Padahal yang nampak justru keburukan dalam ucapan dan sikap. Bagaimana kita menyikapi dalam hal seperti ini Ustaz? Jazakumullah khairan. Jangan melihat penampilan, tapi lihat hatinya. Kita tahu hatinya dari mana. Sementara kita tidak pernah ngerogoh batin. Kamu tahu hati dia? Nah, taunya caranya gimana bisa tahu hati orang? Maka yang bisa kita ketahui adalah perbuatan dia. Memang melihat penampilan fisik beda dengan melihat perbuatan. Itu kok orangnya pakaiannya nggak disetrika, terus wajahnya kusut kayak gitu, hitam, nah, misalnya ya. Orangnya penampilannya cuma gini. Mungkin dari sisi penampilan fisik tidak menampakkan sebagai orang yang punya wibawa misalnya. Cuman beliau perbuatannya sopan, perbuatannya baik, aktivitasnya baik. Ya kita nilai beliau sebagai orang baik. Sehingga kalau makna jangan lihat penampilan adalah jangan lihat kondisi fisiknya, misalnya nggak good looking misalnya ya. Kok nggak good looking kayak gini, nggak enak dipandang kayak gini, banyak jerawatnya misalnya, dan seterusnya. Ya, ini beda dengan melihat kelakuan. Kalau kelakuannya nggak pantas, kata-katanya kasar, jorok, ya sudah kita nilai dia sebagai itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Man adhara lana al-khaira dhananna bihi. Siapa yang menampakkan kebaikan di hadapan kami, ya kita nilai dia seperti itu. Wa man adhara lana syarra dhananna bihi. Dan siapa yang menampakkan keburukan di hadapan kami, ya kita nilai dia seperti itu. Kalau masalah batin, tidak ada yang tahu. Dia pun tidak tahu batin dia. Dia tidak tahu batin dia. Dia tidak tahu batin orang itu. Kalau masalah penampilan fisik, ini tentu beda lagi. Namun kalau ada orang yang memang sengaja bersikap tidak sopan, misalnya khutbah tapi pakai singlet misalnya, pakai kaos lengan pendek, ya jelas kita katakan tidak patut yang kayak gini. Dan sebenarnya para tokoh-tokoh kita sangat menghargai yang namanya sopan santun dalam berpakaian. Maka ada ungkapan aji ning rogo ana ing busana. Saya saja ketika nggak pakai peci,
kalau jadi imam itu orang nggak bersedia untuk menerima. Oh jangan, dia nggak pakai peci, kenapa jadi imam? Pernah suatu ketika kami sedang berada di luar, ya, dan waktu itu saya cuma pakai kaos, nggak pakai peci, saya nggak bawa baju waktu itu. Mampir sholat duhur di sebuah masjid. Banyak jamaah yang kenal. Nah, terus saat iqamah dipersilahkan jadi imam. Saya menyadari secara pakaian bagi masyarakat ini nggak layak. Tapi ada sebagian yang meminta untuk jadi imam. Dan sebagian ada yang keberatan. Masa kayak gini jadi imam? Cuma pakai kaos, nggak pakai peci, pakai celana, nggak pakai sarung. Sebagian bahkan masjid imam pakai celana itu nggak sopan. Saya kira teman-teman Jawa Timur paham banget yang kayak gini. Adab pakaian jadi imam. Yang Jawa Timur sangat menghargai yang namanya sarung sama peci. Sama baju ya, sarung, baju, peci. 3 ini kalau ndak ada, pakai celana saja itu sudah jadi satu celaan. Sehingga kaidah tadi sebenarnya nggak berlaku, karena mereka sendiri juga memberlakukan tentang masalah sopan santun pakaian. Nah, ini menunjukkan bahasanya 3 hal yang mungkin jadi standar dalam hal ini. Berkaitan dengan penampilan fisik, berkaitan dengan kelakuan, berkaitan dengan kondisi batin. Yang ketiga, kita tidak ada yang tahu. Kelakuan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau dia menampakkan kelakuan jelek, ya kita nilai dia orang jelek. Sebagaimana standar Umar tadi. Kalau penampilan fisik, jika memang dia sengaja berpenampilan nggak sopan, ya kita nilai itu jadi kelakuan. Wah, misalnya pengajian tapi pakai kaos. Pengajian tapi dia apa misalnya menggunakan pakaian nggak sopan, ya kita nilai ini nggak sopan. Bukan masalah lihat penampilannya, dia punya kemampuan untuk berpenampilan lebih sopan, tapi dia sengaja nggak sopan, ya kita nilai kelakuannya nggak sopan. Ya, saya kira semua orang paham tentang ini, sehingga model kaidah tadi, jangan lihat penampilan fisiknya, lihatlah hatinya. Ini kaidah yang salah, karena tidak ada satupun orang yang tahu hatinya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.